Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femil Namira Oktri, PP 17110027. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Keadilan Sistem, Ketidakpercayaan, dan Sikap Love of Money terhadap Tax Evasion. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi, tidak bisa diandalkan. Tax evasion merupakan tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajak terutang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dalam jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya dan atau melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang sebenarnya. Tindakan tax evasion dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT. Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak mengindikasikan memberikan gambaran fenomena tindakan penggelapan pajak atau tax evasion yang tergolong tinggi. Yang kedua yaitu landasan teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh keadilan sistem terhadap tindakan tax evasion. Menurut Wahyu dan Ilyas pada tahun 2003, dalam Friscianti 2014 mengutarakan bahwa asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan wajib pajak. Pemungutan pajak wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal penggunaan dan pemungutan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan, maka tindakan tax evasion rendah. Namun sebaliknya, apabila tingkat keadilan rendah, maka tindakan tax evasion semakin tinggi. Hubungan pertama, keadilan sistem berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Yang kedua, pengaruh ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. Kepercayaan kepada pihak fiskus dapat diartikan kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak. Ketidakpercayaan ini timbul karena banyaknya penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh pegawai pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada pihak fiskus, maka tindakan tax evasion semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat ketidakpercayaan kepada fiskus, maka tindakan tax evasion semakin tinggi. Hubungan kedua itu ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Yang ketiga, pengaruh sikap love of money terhadap tindakan tax evasion. Teng dan dalam Basri melaporkan bahwa perilaku love of money seseorang memiliki pengaruh yang signifikan dan langsung pada perilaku yang tidak etis. Ini berarti bahwa orang-orang dalam perilaku cinta uang atau money etik yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan kurang etis dan sensitif daripada orang dengan money etik rendah. Hubungan yang ketiga, sikap love of money berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Yang selanjutnya, pengaruh keadilan sistem, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus dan sikap love of money terhadap tindakan tax evasion. Karena faktor keadilan sistem di mana wajib pajak berharap memiliki hak sebagaimana mestinya atas kewajiban perpajakan yang dikenakannya, ketidakpercayaan terhadap pihak fiskus karena maraknya kasus penyelewengan uang pajak yang digunakan terhadap pegawai
pajak untuk kepentingan dirinya serta sikap love of money wajib pajak yang menimbulkan adanya indikasi tindakan tax evasion. Hubungan yang keempat, keadilan sistem, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus, dan sikap love of money berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Yang ketiga, kita akan membahas tentang metode penelitian. Jenis data. Dalam penelitian ini, menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif artinya data yang diukur dengan skala numerik atau angka dan diolah menggunakan rumus-rumus statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode yang digunakan dalam metode survei. Metode yang digunakan adalah metode survei, yaitu suatu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai hasil penelitian. Yang pertama, analisis hasil deskriptif. Analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, rata-rata sampel, nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi untuk masing-masing variabel. Pada tabel 1 menjelaskan bahwa variabel keadilan sistem jawaban minimum responden sebesar 7 dan maksimum sebesar 35 dengan nilai rata-rata total jawaban 20,84 dan standar deviasi sebesar 7,386. Variabel ketidakpercayaan kepada pihak fiskus jawaban minimum responden sebesar 10 dan maksimum sebesar 20 dengan rata-rata total jawaban 16,17 dan standar deviasi sebesar 2,563. Variabel sikap love of money jawaban minimum responden sebesar 10 dan maksimum sebesar 28 dengan nilai rata-rata total jawaban 22,45 dan standar deviasi sebesar 5,795. Variabel tindakan tax evasion jawaban minimum responden sebesar 12 dan maksimum sebesar 42 dengan rata-rata total jawaban 21,21 dan standar deviasi sebesar 5,795. Selanjutnya kita lihat pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan variabel keadilan sistem bahwa setiap butir pertanyaan kuesioner memiliki koefisien korelasi butir total di atas R tabel 0,1966 dapat dikatakan valid, dan setiap pernyataan kuesioner yang memiliki koefisien korelasi butir total di bawah R tabel 0,1966 maka dapat disimpulkan tidak valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap butir kuesioner variabel keadilan sistem dikatakan valid. Yang selanjutnya yaitu hasil uji kualitas data. Hasil uji validitas. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu keadilan sistem, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus, sikap love of money, dan tindakan tax evasion. Pada tabel 3 yaitu hasil uji validitas ketidakpercayaan kepada pihak fiskus. Tabel 3 ini menunjukkan variabel ketidakpercayaan pihak fiskus bahwa setiap butir pernyataan kuesioner memiliki koefisien korelasi butir total di atas R tabel 0,1966 dapat dikatakan valid, dan setiap pernyataan kuesioner yang memiliki koefisien korelasi butir di bawah R tabel 0,1966 maka dapat disimpulkan tidak valid.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap butir kuesioner variabel ketidakpercayaan kepada pihak fiskus dikatakan valid. Selanjutnya yaitu tabel 4. Hasil uji validitas terhadap sikap love of money. Tabel 4 menunjukkan variabel sikap love of money bahwa setiap butir pernyataan kuesioner memiliki koefisien korelasi butir total di atas R tabel 0,1966 dapat dikatakan valid, dan setiap pernyataan kuesioner yang memiliki koefisien korelasi butir di bawah R tabel 0,1966 maka dapat disimpulkan tidak valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap butir kuesioner variabel sikap love of money dikatakan valid. Pada tabel 5 ini menunjukkan variabel tindakan tax evasion bahwa setiap butir pernyataan kuesioner memiliki koefisien korelasi butir total di atas R tabel 0,1966 maka dikatakan valid, dan setiap pernyataan kuesioner yang memiliki koefisien korelasi korelasi butir total di bawah R tabel 0,1966 maka disimpulkan tidak valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap butir kuesioner variabel tindakan tax evasion dikatakan valid. Yang kedua yaitu hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach alpha masing-masing instrumen dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliable jika besarnya nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7. Jika kita lihat dari tabel 6 yaitu hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner reliable karena mempunyai nilai Cronbach alpha atau E lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dan jawaban sebelumnya yang sama dengan jawaban yang sebelumnya. Yang ketiga itu hasil uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dari variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah terdapat distribusi yang normal atau tidak dalam model regresi, maka digunakanlah uji Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik. Yang keempat yaitu hasil uji multikolinearitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Yang kelima yaitu hasil uji heteroskedastisitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan adalah tetap, maka homokedastisitas, dan jika varians berbeda maka heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik straight plot antara lain prediksi variabel terikat dengan residual jika ada titik pola tertentu yang teratur bergelombang melebar kemudian menyempit,
maka mengindikasikan telah terjadi uji heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keenam yaitu hasil uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi atau R kuadrat menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien korelasi R2 ini berkisar antara 0 kurang dari R2 kurang dari 1. Koefisien determinasi atau R kuadrat pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Yang ketujuh yaitu hasil uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan tax evasion, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan sistem, ketidakpercayaan pada pihak fiskus, dan sikap love of money. Kesimpulannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan sistem, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus, dan sikap love of money terhadap tindakan tax evasion. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini adalah: yang pertama, keadilan sistem secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Yang kedua, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Yang ketiga, sikap love of money parsial berpengaruh dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Yang keempat, keadilan sistem, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus, dan sikap love of money berpengaruh simultan dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai keadilan sistem, ketidakpercayaan, dan sikap love of money terhadap tax evasion. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.